Sosok Selvi Ananda yang merupakan istri dari Gibran Rakabuming baru-baru ini menjadi sorotan. Dalam sebuah video viral, Selvi Ananda yang kala itu mendampingi Gibran Rakabuming kampanye, meminta agar para ibu memberikan susu formula pada anak jika sudah mencapai 2 tahun. Yang belum 2 tahun anaknya kalau bisa ASI sampai 2 tahun ya bu, kalau sudah 2 tahun baru bisa dikasih susu formula. Ucap Selvi Ananda dalam video yang diunggah kembali akun TikTok @kabar_baru beberapa waktu lalu. Ucapan Selvi Ananda dianggap sejumlah ahli dan dokter blunder. Dokter spesialis anak Dr. Andreas Christian Lerlof mengatakan ASI maupun makanan pendamping saja sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak. Oleh sebab itu, pemberian susu formula kepada anak bukanlah hal yang wajib. Sebenarnya susu formula itu tidak diberikan secara rutin di bawah usia 2 tahun karena masih ASI dan juga makanan saja sampai usia 2 tahun cukup. Karena kebutuhan ASI dan makanan itu sudah cukup memenuhi kebutuhan anak. Ucap Dr. Andreas saat dihubungi suara.com Kamis 7 Desember 2023. Sementara itu, pemberian susu formula ini diberikan ketika kebutuhan nutrisi anak tidak terpenuhi. Jadi pemberian susu formula ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari anak itu. Kapan kita memberikan susu formula? Kalau kita menemukan bahwa makanan saja si anaknya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi untuk menambah yaitu dengan susu formula ditambahan dan diberikan untuk usia di atas 2 tahun, jelasnya. Oleh sebab itu, pemberian susu formula bukanlah hal wajib bagi orang tua untuk mencegah stunting. Hal ini karena dengan ASI eksklusif dan makanan, jika kebutuhannya sudah terpenuhi maka sudah cukup. Di sisi lain, seperti dikutip dari The Conversation, beberapa susu formula mengandung gula 2 kali lipat per porsi dibandingkan segelas soda. Hal itulah yang menjadi temuan utama dalam penyelidikan penelitian berjudul A Cross-Country Exploratory Study to Investigate the Labeling, Energy, Carbohydrate, and Sugar Content of Formula Milk Products Marketed for Infants yang diunggah di situs Nature. Fakta lain yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa hanya ada sedikit peraturan yang diterapkan untuk mengkontrol kadar gula dan memastikan konsumen mendapat informasi yang baik. Seperti diketahui, terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis dapat menyebabkan obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit gigi. Preferensi seorang terhadap makanan manis berasal dari nenek moyang primitif yang merupakan pemulung dan mencari makanan manis untuk energi. Namun jika kita sudah terprogram untuk menyukai makanan manis, diberi banyak gula saat bayi dapat meningkatkan keinginan kita terhadap makanan manis dan meningkatkan risiko terkena penyakit di kemudian hari. ASI merupakan sumber nutrisi yang direkomendasikan bagi bayi, terutama pada 6 bulan pertama kehidupannya. Meski manis dan tinggi energi, gulanya sebagian besar adalah laktosa dan kandungannya dikhususkan untuk kebutuhan pertumbuhan bayi. Sebaliknya, susu formula bayi memiliki susunan standar dan mengandung tambahan gula seperti sirup jagung yang ditambahkan selama produksi dan tidak ditemukan dalam ASI. Hal ini berdampak buruk bagi bayi karena tingginya konsumsi gula tambahan dapat menyebabkan kerusakan gigi, pola makan yang buruk, dan menyebabkan obesitas pada anak-anak. Peneliti itu menyelidiki kandungan gula dari 212 produk susu formula bayi yang tersedia secara komersial yang ditargetkan untuk para bayi di bawah 3 tahun. Produk tersebut dijual di supermarket di 11 negara. Mereka mengumpulkan data kandungan gula dari label nutrisi dan membandingkannya dengan rata-rata komposisi ASI dan pedoman kandungan gula. Kami juga memperhatikan kejelasan label dan strategi pemasaran yang digunakan pada kemasannya. Temuan kami mengungkapkan bahwa lebih dari separuh produk mengandung lebih dari 5 gram gula per 100 ml. Dalam banyak kasus, kandungan gulanya lebih dari 7,5 gram per 100 ml, yang melebihi tingkat yang direkomendasikan Parlemen Eropa untuk bayi. Misalnya, kami menemukan bahwa produk bubuk untuk bayi di bawah 6 bulan yang dijual di Prancis mengandung 8,2 gram gula per 100 ml, atau hampir 2 sendok teh, sedangkan susu formula siap minum untuk bayi di bawah 12 bulan yang dijual di Inggris mengandung 8,1 gram gula per 100 ml. Hal ini terjadi pada saat minuman yang dimaniskan dengan gula dikenakan pajak yang luas untuk mengurangi kandungan gulanya karena dampak negatifnya terhadap kesehatan. Hasilnya, banyak produk susu formula yang disertakan dalam penelitian kami mengandung gula hampir 2 kali lipat dibandingkan minuman terkenal seperti Fanta Orange.
Mendapatkan informasi dari label produk susu formula ini sulit dilakukan karena font yang digunakan kecil dan fakta yang diberikan bervariasi antar negara. Misalnya beberapa produk mencantumkan kandungan gula per 100 gram, sementara produk lainnya mencantumkan kandungan gula per 100 kilokalori. Hal ini terjadi meskipun ada pedoman, misalnya di Inggris, yang menyatakan bahwa nilai harus dinyatakan dalam kilokalori per 100 ml. Terdapat juga peraturan yang diterapkan untuk membatasi pemasaran produk susu formula bayi karena ini bukan cara terbaik untuk memberi makanan bayi yang sedang tumbuh. Namun sebagian besar dari peraturan ini merupakan kode praktik sukarela yang tidak harus dipatuhi oleh produsen. Bahkan pedoman yang ditegakkan oleh hukum dapat dikesampingkan oleh produsen, karena pedoman tersebut tidak diawasi secara ketat dan memiliki celah. Dalam beberapa kasus, produsen sendiri bahkan mempengaruhi perkembangannya. Misalnya terungkap bahwa industri ini telah menandai penelitian kesehatan bayi dan memberikan produksi susu formula gratis kepada dokter. Hal ini hampir pasti membantu memastikan bahwa penjualan mereka terpengaruh sesedikit mungkin oleh pedoman tersebut. Hal ini memungkinkan penjualan produk susu formula meningkat di seluruh dunia. Kode Internasional Pemasaran Pengganti ASI dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa produk susu formula bayi tidak boleh dipromosikan melebihi pemberian ASI. Di Inggris, pedoman tersebut menyatakan bahwa label pada produk yang ditujukan untuk bayi di bawah 6 bulan tidak boleh menyertakan gambar bayi atau gambar lain yang mengidealkan penggunaannya.